Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan rahmat kepada kita, alhamdulillah. Di malam yang ke-23 ya, dan alhamdulillah kita tadi sama-sama telah melaksanakan ibadah salat Isya, dan insyaallah pada Isya dan nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih setelahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat-sahabatnya, dan insyaallah akan nyampe pula pada kita selaku umatnya insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatun li arba'atin nufur. Di surga itu kita itu bahasanya cinta sekali, apa namanya? Cinta banget ya. Li arba'atin nufur pada 4 golongan. Jadi insyaallah surga itu cinta pada 4 golongan. Nah, 4-4-nya siapa ini? Mari sama-sama kita ikuti. Yang pertama, talil Quran, orang yang hanya membaca Quran saja. Tala yatlu tilawatan, artinya membaca saja, tidak hanya sampai menggali atau menghafalkan atau menganalisa, tidak sampai, hanya membaca saja. Itu termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, 1 huruf dalam Al-Quran, falahu hasanatun, baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, di mana 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Ya. Kalau alif lam mim itu berapa hurufnya Bapak sekalian? Ada 3 ya, alif lam mim. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dikalikan 10 berarti berapa itu? 30 kebaikan yang akan kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa hurufnya? 19. Dikali 10 berarti berapa? 190 kebaikan yang nanti akan kita dapatkan. Subhanallah, luar biasa ya. Meningkat lagi. Al-Fatihah yang sering kita baca. Setiap selesai kita baca kan, berapa kali sehari semalam kita baca Al-Fatihah? Nah, kira-kira 17 kali kan? Isya berapa? 4 kali baca Fatihah kan? Isya subuhnya 2 kali, zuhurnya 4 kali, kemudian asarnya 4 juga, maghribnya 3. Jadi tidak lebih, insya Allah kita membaca 17 kali sehari semalam itu membaca suratul Fatihah. Dan pada suratul Fatihah ada berapa hurufnya? Surah Allah. Nggak ada orang itu ya? Sama satu yang orang itu. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, kata saya Imam Asy-Syafi'i belum menjelaskan, tidak kurang ada 139 huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dikalikan 10 berarti berapa itu? Wah, banyak banget lah. Masya Allah, luar biasanya begitu Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Nah sekarang ini Al-Quran. Satu Quran segini ini 30 juz ya. Betul ya? 30 juz. Ada berapa hurufnya ini dalam satu Quran ini? Subhanallah. Nggak pernah ada yang itu ya? Nggak pernah, kita juga pernah itu. Kata saya Imam Syafi'i tidak kurang ada 1.027.000 huruf yang ada dalam Al-Quran. Dikalikan 10 berarti berapa? Wah, banyak banget. Masya Allah, inilah pahala bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Sehingga bagi Rasulullah sampaikan Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, nanti Al-Quran datang hari kiamat. Ngapain? Syafi'ah, memberikan pertolongan kepada kita. Di ashabihi, bagi orang yang mau membacanya. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bergumul dengan Al-Quran. Insya Allah Bapak sekalian perbaiki baca Quran kita. Nah, saya tanya Bapak sekalian, udah berapa kali hafal Quran? Udah berapa sekali hafal Quran? Belum? 2 kali? Sekali aja belum ya? Separuh dari Quran sudah belum? Alhamdulillah separuh insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menghatamkan Al-Quran. Kalau kita mampu menghatamkan Al-Quran berarti 30 juz ini kan, ini tidak kurang 1.027.000 huruf yang nanti akan kita dapatkan. Dikalikan 10 itu luar biasa. Saudara yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menggali Al-Quran insya Allah. Yang kedua, wa hafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Begini Rasul sampaikan, salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia karena mampu menjaga lisannya. Dari apa? Dari berkata yang tidak benar, berbohong, ya, mencaci. Itu sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan lewat mimbar ini kita sama-sama menjaga mulut kita. Ternyata luar biasa mulut kita. Mulut kita bisa masuk ke dalam surga, atau kita termasuk mulut yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mampu menjaga, Allah juga menjaga kita. Insya Allah nanti kita akan sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul sampaikan kepada kita terkait dengan hal ini, ada 3 manusia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi 1 yang tidak. Yang pertama orang yang selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari lisannya. Baginda Rasul sampaikan, suatu ketika baginda Rasul bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menyelamatkanku dari azab Allah? Rasul sambil menunjukkan lidahnya, sambil menunjukkan begini Bapak sekalian. Artinya inilah orang yang mampu menjaga lisannya. Apa Bapak? Mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Insyaallah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita insyaallah mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Maka insyaallah kalau di akhir hayat kita mampu melafalkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah dakhalal jannati, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala, insya Allah. Dan yang ketiga, orang yang celaka, orang yang dengan lidahnya dia nggak mampu mengatur lidahnya dengan sebaik-baiknya. Inilah orang yang celaka dunia akhirat insya Allah. Yang ketiga, mut'imul jinan, orang yang senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain insya Allah. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kalaulah kita ada seorang mukmin yang senantiasa meminta-minta, maka hendaklah kita berikan. Yang pertama, kalau orang-orang mukmin senantiasa meminta-minta, maka insya Allah mari kita berikan. Karena kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat makanan yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah kepada orang yang meminta minum, insya Allah Allah juga akan berikan kepada orang tersebut. Orang yang memberikan tadi insya Allah dengan minuman yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, maka insya Allah Allah juga nanti di akhir hayat, di hari kiamat insya Allah Allah akan berikan pakaian kepada kita semua. Di saat manusia semua telanjang, ariah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pada hari kiamat manusia telanjang semua, Pak, telanjang bulat, iya telanjang bulat. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apakah antara satu dengan manusia nggak saling lihat-lihat gitu? Boro-boro katanya, boro-boro lihat untuk menantikan nasibnya dia seperti apa, masuk ke neraka atau masuk surga. Itu beratnya luar biasa, takutnya kepada luar biasa, sehingga manusia tertunduk semua. Tidak ada satu manusia yang degil, tidak ada Bapak sekalian, semua tertunduk, sehingga tidak ada satu manusia yang melihat satu dengan yang lain. Jadi mudah-mudahan kita semua terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, insya Allah wasa'im fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kedua karena ingin mencari keridhaan Allah, insya Allah orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua di dini wa dunia wal akhirah. Insyaallah nanti kita akan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.